mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bindeka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan program Kita Indonesia untuk hari ini, di hari Kamis 15 Januari 2026. Saya Esi bersama rekan Gio yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Pendengar, dalam program Kita Indonesia untuk kesempatan kali ini, kita akan menghadirkan satu tokoh yang tentunya harapan kami bisa menginspirasi Anda untuk bisa mungkin berbagi juga nanti ya, ada yang ingin Anda tanyakan dengan sosok yang satu ini, Jelita Gabriela Putri SE, TV presenter dan juga Putri Indonesia Sumsel 2023. Line interaktif di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Kami saat ini juga sudah tersambung dengan Jelita Gabriela Putri. Esi sapa langsung ya. Selamat siang, Jelita. Selamat siang Kak Esi, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Jelita juga demikian tentunya Jelita ya. Alhamdulillah luar biasa baik sekali Kak Esi di sini. Baik, ini Jelita kita juga akan bersama dengan pendengar pastinya melalui program Kita Indonesia ini untuk bisa ikut bergabung juga ya. Kita undang peran sertanya sekali lagi melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Nah, ini mungkin boleh disampaikan juga untuk pendengar kita berkenalan dengan Jelita pastinya ya, yang menjadi Putri Indonesia Sumsel 2023, juga merupakan TV presenter. Boleh tahu nih pengalamannya waktu itu saat dinobatkan ya menjadi Putri Indonesia Sumsel 2023, gimana perasaannya dan apa aja yang sudah Jelita lakukan ya untuk mengemban amanah sebagai Putri Indonesia Sumsel 2023, Jelita. Baik, terima kasih banyak Kak Esi dan juga RRI Pro 1 Palembang yang sudah memberikan kesempatan untuk Jelita berbagi pengalaman, berbagi cerita selama Jelita di Putri Indonesia tahun 2023 lalu. Tentunya banyak sekali rasa syukur yang Jelita terima, kebahagiaan juga banyak hal baik yang Jelita terima di tahun 2023 itu karena mendapatkan amanah jadi Putri Indonesia Sumatera Selatan, mewakili daerah tercinta, provinsi tercinta, dan khususnya perwakilan langsung dari Kota Palembang. Waktu itu perasaannya kalau ditanya yang tentunya pasti yang pertama kali ada bersyukur sekali karena ini adalah cita-cita Jelita dari Jelita kecil. Kalau melihat tayangan di televisi mengenai Putri Indonesia itu rasanya ya Kak Esi dan juga pemirsa Eee, pengen sekali, itu yang dicita-citakan dan didoakan selama ini. Alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah di tahun 2023. Selain bersyukur yang pastinya bangga dengan semua tim Jelita yang sudah membantu Jelita untuk sampai di titik itu. Selain bangga, haru, juga senang sekali, melihat perjuangan dari Jelita, dari teman-teman dan tim yang mendukung ini membuahkan hasil. Dan waktu itu Jelita mengikuti audisi di Kota Palembang terlebih dahulu. Baru setelah itu Jelita mengikuti seleksi di nasional di Kota Jakarta. Jadi 2 kali berkompetisi ceritanya Kak Esi. Setelah itu saat di Kota Palembang yang tentunya Jelita membawa advokasi dengan tema mengenai UMKM. Nah, kenapa Jelita memilih UMKM? Karena berdasarkan pengalaman pribadi Kak Esi, Kak. Waktu itu Jelita ada pengalaman sebagai seorang putri otonomi di tingkat nasional. Jelita berkesempatan juga berkunjung ke daerah Sumatera Utara di Tapanuli Utara. Waktu itu Jelita melihat bahwa UMKM yang ada di sana mempunyai produk unggulan yang luar biasa, namun tidak mendapatkan akses untuk memberikan,
promosi atau menjangkau konsumen lebih luas lagi di luar dari daerah Sumatera Utara. Padahal produk yang kita lihat dari teman-teman pengrajin atau teman-teman UMKM yang ada di Sumatera Utara tadi luar biasa Kak sih, luar biasa produk yang mereka tawarkan. Nah, balik lagi Jelita ke Sumatera Selatan. Ternyata di Sumatera Selatan juga lebih banyak lagi pengrajin dan di setiap kabupaten kota itu punya wastranya masing-masing. Dan menurut Jelita untuk mereka mendistribusikan atau menjangkau konsumen lebih luas lagi itu masih terbatas Kak Esi dan juga pemirsa. Nah, disitulah timbul inisiatif Jelita. Terlebih lagi orang tua Jelita adalah pelaku UMKM yang memang mereka eh, belum mengerti cara mengakses digital, mempromosikan barang atau dagangan mereka secara digital. Nah, disitulah Jelita mengambil peran melihat bahwa ini peluang yang bisa Jelita masuk dan memberikan mungkin sedikit manfaat untuk teman-teman UMKM. Di situlah terbangun yang namanya Digi Health Indonesia. Jadi Jelita waktu itu membuatlah seminar juga edukasi untuk teman-teman UMKM eh, yang mana mereka belum bisa menjangkau konsumen lebih luas melalui digital platform. Di situ Jelita hadir. Dan untuk ke nasional sendiri, alhamdulillah membuahkan hasil untuk Sumatera Selatan di tahun 2023, diberi kesempatan dan juga amanah sebagai top 15, masuk ke 15 besar dari pilihan juri. Dan di situ Jelita merasa senang sekali bahwa apa yang Jelita kerjakan, apa yang Jelita usahakan, memberikan apresiasi dari Yayasan Putri Indonesia dan juga bangsa Indonesia. Kurang lebih seperti itu, Kak Esi. Oke, jadi seperti itu ya kiprah dari Jelita ini di ajang Putri Indonesia Sumsel 2023 juga mengharumkan nama Sumsel tadi top 15 ya Jelita ya. Iya, betul sekali, Kak Esi. Terima kasih. Oke, nah ini Jelita kalau melihat peran ataupun juga kontribusi dari generasi muda ya khususnya untuk dunia UMKM saat ini. Kalau Jelita sendiri melihatnya seperti apa? Karena tadi Jelita juga sempat mengangkat tentang UMKM ya. Kalau di Sumatera Selatan Jelita mengamati seperti apa nih? Iya, betul sekali Kak Esi. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau untuk Jelita sendiri melihat atau mengamati UMKM yang ada di Sumatera Selatan seperti yang udah Jelita sampaikan tadi. Dari pemerintahan di kabupaten, kota, maupun provinsi, mereka sudah sangat membantu dan memberikan banyak sekali akses dan juga bantuan untuk UMKM ini lebih tumbuh lagi, lebih berkembang lagi, lebih naik kelas. Karena sudah ngobrol juga sama beberapa pelaku UMKM, mereka diberikan akses untuk mm, promosi, untuk perizinan, terus untuk semua yang mereka butuhkan untuk menambah value dari produk-produk yang mereka punya. Dan menurut Jelita, anak muda zaman sekarang itu kan dari peran pemerintah. Kalau anak muda sekarang itu punya peran yang sangat besar untuk UMKM karena kita hidup di era digital dan anak muda itu dekat sekali dengan sosial, dengan teknologi, dengan tren yang ada di TikTok, ada di Instagram, maupun platform digital lainnya. Nah, kalau UMKM mau naik kelas, mereka butuh anak muda yang bisa bantu promosi, bisa bikin konten, tahu cara kelola marketplace, juga sampai ke branding produk-produk itu sendiri, KSI. Karena setelah yang sudah Jelita amati, seperti contohnya kita jualan di TikTok. Di TikTok itu kan ada prosedur yang harus dijalani dulu, baru kita bisa live Instagram, live TikTok, terus juga pakai keranjang kuningnya. Terus banyak sekali prosedur-prosedur lain yang di digital yang harus dipelajari dulu oleh para pelaku UMKM. Nah, ini sangat dekat semuanya ini dengan kebiasaan atau apa yang dilakukan sehari-hari oleh anak muda zaman sekarang. Nah, mungkin itu Kak Esi pendekatan dari anak muda yang bisa memberikan dampak juga ke UMKM. Oke, kalau pelaku usahanya sendiri ya, pelaku UMKM, kalau Jelita melihat gitu ya, kalau untuk generasi muda di Sumatera Selatan ini yang memang memproduksi produk ataupun juga jasa, gimana nih kalau Jelita melihat ya, ini rata-rata emang dari kalangan
dewasa atau kalau memang anak muda di Palembang atau di Sumatera Selatan juga udah banyak nih yang punya UMKM sendiri gitu? Oke, terima kasih Kak Esi. Kalau Jelita melihat sendiri, teman-teman UMKM yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang, sudah banyak juga ya pelaku UMKM yang memang berasal dari anak muda, bukan cuma dari Orang gen-gen dewasa di ya. atas Gen Z. Oke. Ya, jadi mungkin dari teman-teman yang Gen Z ini bisa memberikan insight-insightnya juga ke teman-teman yang di atas Gen Z begitu Kak Esi. Mhm. Oke, baik. Nah ini Jelita juga sebagai TV presenter juga ya. Nah untuk anak-anak muda yang bisa Mhm. dilakukan ya, apa yang mereka bisa lakukan untuk bisa menemukan passion mereka, khususnya yang menyukai dunia public speaking? Mungkin Jelita punya saran apa nih? Oke, buat anak muda yang menyukai dunia public speaking ya Kak Esi ya. Ya. Kalau untuk anak muda yang menyukai dunia public speaking, itu adalah pilihan yang paling top. Kenapa Jelita bilang begitu? Seperti yang kita lihat KSI dan juga Jelita yang pasti sudah melewati banyak proses sampai ke titik ini untuk memiliki cara berbicara yang seperti ini dengan intonasi, dengan pilihan kata, dengan nada bicara. Yang pasti semua itu dipelajari saat kita menyukai public speaking. Nah, kalau Jelita sendiri, kalau boleh berbagi cerita, dari Jelita SMP itu sudah lumayan terjun ke dunia public speaking karena waktu itu di SMP ada kegiatan namanya wirausaha khusus public speaking. Jadi teman-teman di wirausaha itu melatih anak-anak SMP untuk memiliki bakat public speaking yang akan nantinya dipakai untuk menjadi MC di SMP yang ada. Jadi kegiatan di SMP itu yang handle MC, yang handle pembawa acara atau apapun itu dari anak-anak wirausaha itu. Nah, yang ingin Jelita sampaikan dari cerita tadi bahwa kalau kita tertarik dengan dunia public speaking dari sedini mungkin itu membuat kita punya jam terbang. Dengan memiliki jam terbang dan dengan memiliki ketertarikan ke dunia public speaking membuat kita nanti saat kita sudah lulus kuliah atau lulus SMA membuat kita lebih mudah untuk menjangkau sosial, lebih mudah untuk menjangkau pekerjaan yang kita inginkan dan menurut Jelita, setiap aspek pekerjaan itu, apapun pekerjaannya, sangat membutuhkan yang namanya skill public speaking. Karena kalau skill skill hidup itu seperti memasak, beres-beres rumah itu udah harus punya. Mau laki-laki, mau perempuan harus punya. Dan harus tambah satu lagi, yang namanya public speaking. Jadi nggak cuma wanita, nggak cuma laki-laki, semuanya harus punya yang namanya skill public speaking karena bagaimana orang bisa tahu kita kalau kita nggak punya cara untuk menyampaikan apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan dengan baik, kalau tidak dengan skill public speaking. Begitu kira-kira KSI. Oke, jadi memang Jelita udah mulai dari SMP gitu ya untuk dunia public speaking ini. Oke, Jelita kalau menyoroti juga mengenai peran perempuan atau wanita di Sumatera Selatan ini dalam bisa juga mensukseskan gitu ya, entah itu dari sisi ekonominya ataupun juga di karir gitu ya. Kalau Jelita melihat gimana nih kalau untuk generasi mudanya khususnya untuk yang wanita untuk karirnya di Sumatera Selatan ini? Baik, kalau untuk wanita di Sumatera Selatan, menurut Jelita, Sumatera Selatan itu bukan lagi daerah yang kalau bisa kita bilang tertinggal, tapi sudah jadi kota besar yang lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya. Maka dari itu, menurut Jelita, untuk perempuan-perempuan yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di kota Palembang, di kota besar, ataupun di daerah-daerah kabupaten, mereka sudah lebih punya pengetahuan untuk cara merawat diri, bagaimana cara untuk mengembangkan diri, mengembangkan karakter. Maka dari itu juga berpengaruh untuk karir mereka ke depannya. Nah, mereka sekarang rata-rata di Sumatera Selatan yang Jelita ketahui, sudah banyak sekali wanita yang melek bahwa mereka pengen punya jenjang pendidikan, lalu setelah punya pendidikan tersebut mereka ingin berkarir, berkarir di daerah masing-masing maupun di luar daerah. Jadi
dari apa yang Jelita lihat, untuk wanita di Sumatera Selatan sendiri, kalau bahas karir, mereka sudah lebih melek karena mereka sudah punya pendidikan dan juga pengetahuan tadi. Dan untuk berkarir dalam dunia swasta maupun dunia entrepreneur, mungkin bukan mungkin, memang sudah lebih melek dari zaman-zaman sebelumnya. Begitu kurang lebih kayak sih. Oke. Nah, ini kalau kita lihat juga tentunya dari anak-anak muda gitu ya, generasi muda yang ada di Sumatera Selatan ini, peran ataupun juga kiprahnya khususnya di kancah internasional nih kalau Jelita melihat gitu ya. Apa sih yang menjadi tantangan dari generasi muda di Sumatera Selatan ini khususnya untuk bisa lebih hadir lagi gitu ya di kancah nasional gitu. Kalau kita lihat gitu ya masih bisa dihitung dengan jari gitu ya. Nah ini kalau Jelita mengamati sendiri gitu ya, apa sih yang menjadi tantangannya supaya nanti lebih banyak lagi tentunya yang berkarya yang bisa kebermanfaatannya juga bisa lebih nasional gitu ya. Baik, baik kayak sih. Betul sekali kayak sih, kalau kita bahas nasional, mungkin kalau untuk putra-putri daerah sudah banyak sekali yang sampai ke kancah nasional. Alhamdulillah, contohnya Jelita sendiri putri daerah yang sudah berkiprah juga di dunia nasional. Tapi kalau kita bahas internasional, nah itu mungkin yang sedikit sulit karena saya juga sebagai presenter dan juga content creator merasakan langsung bagaimana karya kita tuh bisa ditonton di lintas negara. Dari situ tuh saya sadar bahwa anak muda Indonesia tuh sebenarnya nggak kalah. Kita tuh juga cuman perlu percaya diri dan juga konsisten untuk sampai ke kancah tersebut di internasional maupun di nasional. Nah, kalau Jelita sendiri kan sudah Jelita bahas tadi dari SMP, SMA juga, saat kuliah juga Jelita konsisten menggeluti dunia public speaking. Jelita fokus menjadi seorang MC, presenter, jadi sampai sekarang pun masih menggeluti dunia yang sama karena Jelita punya konsistensi tadi. Nah, mungkin yang menurut Jelita yang perlu ditanamkan dari anak-anak muda yang ada di daerah adalah konsistensi. Kalau kalian menyukai sesuatu atau kalian punya karya yang ingin kalian bawa ke kancah internasional maupun nasional atau bakat apapun seperti bakat tari, bakat melukis, apapun yang ingin kalian tunjukkan pada dunia, jangan lupa konsisten. Semua orang punya kelebihan masing-masing. Ada yang pintar, ada yang rajin, ada yang disiplin. Tapi orang-orang pintar itu akan kalah kalau dengan berhadapan dengan orang yang konsisten maupun yang disiplin. Jadi kalau misalnya teman-teman dari daerah yang lagi mendengar cerita Jelita, jangan jangan patah semangat kalau kalian belum mencapai ke tingkat nasional ataupun internasional. Jelita pun juga belum sampai ke tingkat internasional itu. Dan yang perlu kita tekankan dan kita eh, terus tanamkan ke diri kita adalah konsisten dan juga terus percaya diri bahwa karya kita suatu saat akan dan bisa dilihat oleh dunia. Seperti itu kurang lebih kayak sih. Oke, tadi Jelita juga menyinggung soal percaya diri gitu ya. Nah ini untuk bisa ngebangun percaya diri, boleh nih dibagikan tips-tipsnya untuk pendengar kita. Siapa tahu nih ada yang memang ingin lebih meningkatkan PD-nya lagi nih. Boleh kayak sih, itu adalah poin yang paling basic yang harus teman-teman atau siapapun pendengar dari RRI Pro 1 yang lagi dengerin kita ngobrol ini, yang paling penting menurut Jelita adalah kita punya kepercayaan diri. Kenapa kepercayaan diri ini paling penting? Karena kalau kita tidak punya rasa percaya atas diri kita sendiri, bagaimana orang lain bisa percaya? Caranya untuk menimbulkan rasa percaya diri adalah saat kita tahu bahwa kita melakukan hal yang benar. Nah, gimana kita bisa tahu bahwa kita melakukan hal yang benar? Itu dengan cara kita persiapan. Contohnya nih, kalau kita mau melakukan fashion show atau catwalk. Kalau catwalk itu kan kita harus memancarkan aura bahwa kita percaya diri kita ini mengagumkan atau punya jalan yang bagus atau membawakan baju yang indah. Itu kita harus percaya dulu bahwa cara jalan kita benar. Gimana kita bisa make sure bahwa
cara jalan kita benar ya dengan praktis, dengan persiapan. Persiapan dulu dengan bagaimana caranya jalan yang benar, bagaimana cara jalan yang anggun. Ya kan? Saat kita sudah tahu bahwa diri kita melakukan hal yang benar, persiapannya sudah matang, percaya dirinya itu akan timbul sendiri dengan secara tidak langsung. Kalau kasih contoh lagi, kalau kita mau memberikan materi atau memberikan insight atau diberi kesempatan sebagai seorang narasumber, apa yang harus kita persiapan biar kita merasa percaya diri? Ialah materi. Materi apa yang ingin disampaikan. Maka dari itu kita tanya dulu ke panitia, Kak, kira-kira pertanyaan apa yang akan diberikan nanti di saat di atas panggung. Jadi saya bisa mempersiapkan diri. Persiapan diri itulah yang membuat kita menjadi lebih percaya diri, lebih yakin sama diri kita. Oh, kita siap. Nah, tapi ada salah satu hal yang kadang mengganggu kepercayaan diri kita, yaitu rasa gugup. Menurut cerita, rasa gugup itu alami saja karena setiap manusia yang mengalami tekanan atau pressure apapun itu pasti mengalami yang namanya nervous. Nervous itu hal yang wajar dan harus dimiliki. Karena kalau kita tidak nervous berarti kita tidak excited dengan apa yang akan kita hadapi. Nah, karena kita sangat excited sama apa yang ingin kita lakukan ini, maka timbullah rasa nervous. Oke. Dan itu kembali lagi bagaimana cara kita untuk meminimalisir rasa nervous tadi. Ya, kalau Bukan dengan Jelita, menghilang. kalau Jelita sendiri meminimalisir nervousnya gimana? Ya, kalau Jelita sendiri, tentunya kalau sebagai presenter kan pasti walaupun udah sering bawain acara, tetap akan ada nervous. Cara Jelita sendiri, yang pertama adalah tarik nafas dalam-dalam Tarik selama nafas. 3 kali. Mhm. Ya, kalau sudah selesai tarik nafas masih tetap nervous, tetap kerasa geternya atau terasa, aduh, aku sulit nih pegang satu alat, pena mungkin, atau apapun barang yang bisa dipegang. Ini mengurangi rasa nervous dari Jelita sendiri. Ini tips dari Jelita. Selain dari tarik nafas, pegang alat atau barang yang bisa mengurangi rasa nervous kita. Lalu lainnya adalah fokus dengan materi apa yang ingin kita sampaikan. Kalau kita ngeblank, di situ akan makin nervous. Kurang lebih seperti itu, Kak Esi. Oke, jadi itu tips-tips dari Jelita ya. Baik, Jelita, nanti kita akan lanjut lagi. Pendengar juga tentunya masih kita undang peran sertanya untuk bergabung di program Kita Indonesia ini ya. Dan silakan nanti boleh bergabung di line telepon 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090, juga bisa melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang ya. Dan juga tentunya bisa didengarkan via RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Kita jeda sebentar, Jelita ya. Tetap bersama kami dan pastinya pendengar juga di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi.
Wolvia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, 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 ternyata walau ukurannya kecil, Wolvia memiliki manfaat yang besar. Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh. Dias, beli apa? Nih, beli roti. Coba-coba lihat. Eh, Ih, jangan pilih yang ini. Ya, Pilih terus? yang warna merah aja klipnya. hah? Ya emang kenapa? Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya. Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah. Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar. Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info. Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung. Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata. Nah, gitu dong hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy. Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi, kita masih di program Kita Indonesia yang menghadirkan dialog bersama Jelita Gabriela Putri SE TV presenter dan juga Putri Indonesia Sumsel 2023. Tema yang kami hadirkan, perempuan muda menginspirasi bangsa Indonesia. Anda yang ingin ikut bergabung bisa langsung ya melalui line telepon kami di 071136 9977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Dan tentunya program ini kami tampilkan juga di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Baik Jelita, masih bersama kami tentunya ya di Kita Indonesia. Masih. Ya, masih Oke, bersama. terima kasih Jelita. Ya, ini kalau berbicara mengenai dunia digital gitu ya, sekarang ini apapun itu kita sangat mudah mendapatkannya, informasi yang berseliweran ya di dunia online seperti itu. Nah, kalau menurut pendapat Jelita sendiri ini untuk pendengar juga supaya tentunya berhati-hati juga terhadap berita-berita yang ditampilkan untuk kita gitu ya, karena begitu mudahnya akses yang bisa kita dapatkan. Ini gimana caranya untuk kita bisa memfilter semuanya agar jangan sampai merugikan kita seperti itu ya di satu sisi, namun tentu saja banyak pengaruh ataupun juga efek positif yang bisa kita dapatkan ya dari dunia digital yang saat ini berkembang sangat pesat nih Jelita. Iya, terima kasih Kak Esi. Kalau menyangkut dunia digital tentunya ada baik, ada yang kurang baik juga seperti contohnya hoax tadi yang sudah Kak Esi notice. Kalau untuk kita sebagai anak muda untuk men-tackle hoax ini sendiri banyak sekali caranya tentunya ya. Kita sekarang hidup di era di mana satu klik aja bisa menyebarkan informasi ke ribuan orang. Contohnya kayak broadcast yang ada di WhatsApp.
pesan WhatsApp. Dan ini jadi tanggung jawab kita juga lebih besar, jangan sampai kita ikut menyebarkan hal yang salah atau merugikan orang lain. Nah, kalau kita dapat berita, kita bisa cek dulu sumbernya, berasal dari mana. Kalau misalnya ada berita yang lagi happening, kita bisa cek di Google, ini benar nggak berita ini? Sumbernya dari mana? Kita cross check dulu kalau bisa, double check juga. Dan lihat apakah medianya resmi atau jelas. Nah, bandingkan juga sama portal berita yang kredibel yang ada di sosial media. Mungkin banyak sekali sekarang portal-portal yang dibuat yang baru, tapi kita juga harus bandingkan berita-berita yang tayang ini dengan portal-portal yang kredibel atau situs cek fakta juga. Nah, sebagai content creator dan juga public figure, saya merasa punya tanggung jawab yang lebih besar untuk memastikan apa yang saya bagikan itu benar dan juga bermanfaat. Jadi, di era digital ini bukan siapa yang lebih cepat menyebarkan, tapi siapa yang paling bijak menyaring. Karena saking banyaknya informasi yang masuk ke kita, saking cepatnya teknologi sekarang berjalan, jadi eh, apa ya, abu-abu mana yang benar, mana yang salah. Nah, itulah eh, yang paling Jelita tekankan tadi, bukan bukan siapa yang paling cepat menyebarkan, tapi siapa yang paling bijak untuk menyaring. Begitu kurang lebih KSI. Oke, saring dulu gitu ya sebelum sharing kali. Gitu ya Jelita Bet- ya. Oke, Jelita ini melihat kondisi yang ada juga saat ini ya, yang lagi hangat juga diperbincangkan child grooming. Komentarnya Jelita gimana nih? Yang mana KSI? Child grooming ya. Oke. Betul sekali KSI. Ini pembahasan yang lagi hangat juga Iya, di lagi sosial rame ya. media, Mhm. child grooming, yang mana kalau pemirsa atau pendengar yang belum tahu, child grooming ini di mana seseorang secara perlahan itu membangun kepercayaan anak atau remaja untuk kemudian dimanipulasi ya Kak, Mhm. kasusnya Aureli. Eh kalau teman-teman ngikutin banget kasusnya Aureli ini benar-benar disayangkan ya, anak di umur 15 tahun. Baru banget tadi pagi Kak Esi baca beritanya di Mhm. TikTok. Eh Kasusnya Kira-kira Aureli ini yang pembelajaran apa yang bisa kita ambil gitu ya? Kalau menurut betul Jelita. sekali Kak. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kasusnya ini, yang pasti kalau kita punya anak atau adik atau saudara yang masih di bawah umur, jangan sampai lepas dari pantauan kita. Karena kalau mereka dekat dengan orang yang lebih dewasa, lalu orang tersebut punya dampak negatif yang bisa memanipulasi anak tersebut, itu sangat berbahaya dan dampaknya itu bukan hanya saat mereka di bawah umur ini, akan berdampak saat mereka sudah dewasa nanti. Dan menurut Jelita, ini berbahaya sekali kalau kita melihatnya seperti hubungan biasa anak di bawah umur dengan orang dewasa. Tapi padahal di belakang ini adalah niat jahat yang mana pelaku ini bisa berpura-pura peduli, memberi perhatian atau hadiah, dan kita semua sebagai seorang dewasa punya peran untuk melindungi generasi muda. Anak-anak perlu diajarkan untuk tidak mudah berbagi data atau berbagi data pribadi seperti foto atau lokasi, dan orang dewasa juga harus lebih peka terhadap perubahan perilaku dari anak tersebut. Maka dari itu, internet ini ngasih peluang yang lebih besar untuk eksploitasi anak seperti child grooming yang terjadi kepada Aureli di umurnya 15 tahun, tapi tanpa literasi digital juga, era digital ini bisa jadi ruang yang berbahaya untuk anak-anak. Seperti itu menurut Jelita KSI. Oke, baik. Ini kita sudah ada di penghujung waktu ya untuk pendengar. Ini kita langsung saja sapa untuk bergabung ya. Kita terima ya Jelita ya. Persatu, Baik banget selamat KSI. siang. Assalamualaikum. Selamat siang, Waalaikumsalam Mbak warahmatullahi Esti. wabarakatuh. Om Ana di Prabu Muli. Silakan Iya. pertanyaannya, mohon singkat saja Om Ana. Terima kasih Mbak Esti. Assalamualaikum, Dek Jelita. Waalaikumsalam Halo. Kakak. Salam dari Iya.
Palembang. Jelita, sesuai dengan namanya Jelita, orangnya pasti Jelita ya. Insya Allah. Terima kasih banyak. Jelita. Iya, bisa dilihat di YouTube Berarti kita, Oma. penjelasannya Jelita tadi itu bahwa di dalam menjalankan pekerjaan atau menjalankan sesuatu itu harus dengan kepercayaan diri ya. Betul, Oma. Iya, kepercayaan diri. Kadang-kadang ya manusia ini ya susah untuk percaya diri itu gitu. Berarti kan kalau Mbak Jelita tadi itu untuk melakukan sesuatu itu harus dengan kepercayaan diri. Iya, berarti kan sangat berpengaruh. Bukan berpengaruh deh, sangat berperan kepercayaan diri itu bagi Jelita ya. Nah sekarang pertanyaannya, ada nggak sih trik-triknya biar kita bisa ada kepercayaan diri gitu untuk melakukan sesuatu gitu. Apalagi kalau kita lagi mau ngomong di Depan acara umum apa gitu ya. ya disuruh ya. Baik. Kayaknya, aduh bisa nggak? Nah, kurang ada kepercayaan diri itu. Ada triknya nggak sih, Jelita? Baik. Terima kasih. Terima kasih, Jelita Oma Ana. Jelita. Terima kasih Mbak Esi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Oma Ana Jelita ya, ada di Prabu Mulih ya, pendengar setia Pro 1 RRI Palembang nih. Oke, mungkin boleh kembali berbagi informasi, tips ya. Tadi Oma Ana menanyakan untuk ketika tampil gitu ya, didaulat untuk tampil di muka publik seperti itu. Baik. Om Ana, terima kasih banyak atas semangatnya, keceriaannya pagi hari ini, juga pertanyaannya yang menarik mengenai kepercayaan diri, karena kepercayaan diri ini relate dengan semua orang. Dan kalau ditanya trik-triknya mengenai kepercayaan diri, yang pertama langsung saja ya kita bahas. Pertama, triknya itu jangan atau berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain, apalagi di sosial media, karena apa yang terlihat di sosial media belum tentu nyata apa adanya seperti di dunia nyata. Nah, kalau kita Ya, baik pendengar, kami mohon maaf ya, ini ada sedikit kendala teknis. Kami masih mencoba menghubungi Jelita tentunya untuk bisa melanjutkan siaran kami dalam program Kita Indonesia untuk kesempatan kali ini mengenai perempuan muda menginspirasi bangsa Indonesia. Dan informasi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 10 lebih 49 menit. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan juga inspirasi. Dan kami masih terus hadir untuk Anda di program Kita Indonesia. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Batu Raja 90,5 MHz, Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz, Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Ya pendengar, terima kasih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi masih di program Kita Indonesia bersama Jelita Gabriela Putri, TV Presenter dan juga Putri Indonesia Sumsel 2023. Baik, kami sudah tersambung kembali dengan Jelita ya. Jelita.
Halo Kak Esi. Iya, ini mohon maaf untuk Jelita juga untuk pendengar ya, untuk ketidaknyamanan ini ada sedikit kendala teknis tadi ya. Baik, Jelita tadi yang ditanyakan Oma Ana untuk tips bisa percaya diri ketika di daulat tampil di muka umum, mungkin boleh dilanjutkan kembali nih Jelita. Boleh Kak Esi, tadi kita sempat membahas sampai ke membandingkan diri, jangan membandingkan diri dengan orang lain, terutama di sosial media. Betul. Nah, yang kedua, kita lanjutkan lagi ya Kak Esi. Kenali kelebihan diri sendiri. Untuk teman-teman pendengar setia RRI, setiap orang punya kekuatan dan juga ada di komunikasi, mungkin ada yang di kreativitas atau ada yang juga di kepemimpinan. Nah, kalau kita fokus ke kekuatan itu, rasa percaya diri akan tumbuh. Kalau ketiga, biasakan keluar dari zona nyaman. Kalau percaya diri itu dilatih, bukan ditunggu. Jadi semakin tinggi jam terbang kita, semakin tinggi juga rasa percaya diri. Semakin sering kita mencoba hal baru, semakin kita percaya pada kemampuan diri sendiri. Jelita sendiri nggak langsung percaya diri di depan kamera atau di depan publik, tapi dengan latihan, dengan jam terbang, dan mungkin Jelita lebih berani untuk gagal karena banyak mencoba, kepercayaan diri itu tumbuh. Jadi percaya diri itu bukan bawaan lahir, tapi hasil dari keberanian kita semua untuk mencoba. Kurang lebih begitu Kak. Harus dilatih juga ya Jelita ya. Iya. Oke Jelita, kita sudah berada di penghujung waktu nih dalam dialog kita Indonesia. Untuk kali ini ada pesan-pesan yang ingin ditambahkan untuk pendengar kita terkait tema yang kita hadirkan di kesempatan kali ini ya, Perempuan Muda Menginspirasi Bangsa Indonesia. Boleh nih dari Jelita? Iya betul sekali Kak. Tadi kita membahas mengenai bagaimana anak muda bisa menginspirasi bangsa Indonesia. Dan balik lagi ke pembahasan kita tadi sudah panjang mengenai era digital, tentang kepercayaan diri, tentang bagaimana mengembangkan diri. Kalau closing statement dari Jelita, percaya diri itu adalah kunci bagi perempuan dan juga anak muda untuk melangkah lebih jauh. Mau itu di era digital, mau itu di era tahun yang lebih lama dari sekarang. Kita nggak harus nunggu dulu untuk sempurna baru mau mulai, tapi kita perlu berani untuk mencoba dan terus belajar. Karena ketika kita percaya pada diri kita sendiri, kita sedang ngebuka jalan untuk masa depan kita yang lebih besar, yang lebih baik, yang mungkin lebih cerah. Bukan cuma untuk kita sendiri, tapi untuk orang di sekitar kita, untuk bangsa Indonesia. Baik. Begitu Kak Esi. Terima kasih Jelita ya sudah sharing informasinya bersama kami di program Kita Indonesia kali ini. Mudah-mudahan tadi apa yang sudah Jelita sampaikan ini bisa memberikan inspirasi untuk pendengar kita Jelita ya. Amin, amin. Iya Kak Esi. Iya. Baik, terima kasih sekali lagi. Sukses terus untuk Jelita ya. Terima kasih Kak Esi, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih banyak kesempatannya Terima dari kasih. 1 Pro. Iya, terima kasih, sukses. Selamat siang, Assalamualaikum Jelita. Waalaikumsalam, selamat siang. Ya pendengar, demikian program Kita Indonesia kali ini. Tadi kita sudah berbincang ya bersama Jelita Gabriela Putri SE. Ini TV presenter dan juga Putri Indonesia Sumsel 2023. Dengan tema Perempuan Muda Menginspirasi Bangsa Indonesia. Hingga di sini kebersamaan Esi juga rekan Gio bersama Anda di program ini. Tetap terus bersama kami. Nanti tepat pada pukul 11 kami juga akan menghadirkan dinamika olahraga ya dari program 3 Radio Republik Indonesia. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesia